Pada bagian kedua ini, saudara-saudara terkasih umat Santo Yusuf Kota Baru, kita akan melihat bagian liturgi Sabda. Liturgi Sabda itu dimulai dari bacaan pertama sampai nanti doa umat ya. Dan ini posisi umat dalam keadaan duduk ya, dalam liturgi Sabda. Posisi umat dalam posisi duduk, kecuali nanti kalau pas doa umat itu nanti umat berdiri ya. Nanti mari kita lihat pelan-pelan untuk bagian pertama dalam liturgi Sabda. Umat duduk, lalu letor menuju ke mimbar membaca bacaan pertama. Dan semua mendengarkan sambil duduk. Pada akhir bacaan lektor berseru, "Demikianlah sabda Tuhan." Lalu umat menjawab, "Syukur kepada Allah." Kemudian umat hening sejenak untuk meresapkan sabda Allah. Menyusul mazmur tanggapan, umat melakukan, menyerukan ulangan, pemazmur melakukan atau mendaraskan ayat-ayat sambil berdiri pada mimbar. Sesudah itu, jika ada bacaan kedua, lektor membacakan dari mimbar seperti di atas. Pada akhir bacaan, lektor berseru, "Demikianlah sabda Tuhan." Umat menjawab, "Syukur kepada Allah." Umat hening sejenak untuk meresapkan sabda Allah. Menyusul Haleluya atau bait pengantar Injil yang diangkat oleh solis atau kor. Umat berdiri. Dengan aklamasi ini, umat menyambut dan menyapa Tuhan yang siap bersabda. Kalau tidak dinyanyikan, bait pengantar Injil dapat ditiadakan. Sementara itu, kalau perlu, imam mengisi pendupaan. Sesudah itu, diakon yang akan mewartakan Injil membungkuk khidmat di hadapan imam, memohon berkat dengan suara lembut sambil berkata, "Bapa, mohon berkat." Lalu imam dengan suara lembut berkata, "Semoga Tuhan menyucikan hati dan mulut saudara, supaya saudara pantas dan sanggup mewartakan Injilnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Diakon menandai dirinya dengan tanda salib dan menjawab, "Amin." Kalau tidak ada diakon, imam sesudah mengisi pendupaan dan memberkatinya, imam menundukkan kepala dengan hormat ke hadapan altar dan berkata dalam hati, "Allah yang Maha Kuasa, bersihkanlah hati dan mulutku, supaya aku dapat mewartakan Injil suci-Mu dengan pantas." Sesudah itu, diakon atau imam menuju ke mimbar. Bila perlu diiringi oleh pelayan pendupaan dan pelayan lilin, dan berkata, "Tuhan bersamamu." Umat menjawab, "Dan bersama rohmu." Kemudian imam mengatakan, "Inilah Injil suci menurut Matius atau menurut Markus atau menurut Lukas atau Yohanes." Ya. Dan sementara itu ia menandai buku dan dirinya pada dahi, mulut, dan dada dengan tanda salib. Umat menjawab, "Dimuliakanlah Tuhan." Setelah umat menjawab dimuliakanlah Tuhan, umat tidak perlu membuat tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada. Ya.
Kemudian diakon atau imam mentupai buku bila ada pentupaan dan mewartakan Injil. Sesudah pembacaan Injil, diakon atau imam berseru, "Demikianlah sabda Tuhan." Dan umat menjawab, "Terpujilah Kristus." Lalu imam mencium buku itu sambil berkata dalam hati, "Semoga karena pembacaan Injil dosa-dosa kami dihapus." Ya. Kalau perayaan Ekaristi dipimpin oleh uskup, maka sesudah aklamasi, diakon yang membacakan Injil mencium evangelium atau membawa evangelium kepada uskup untuk dicium sambil berkata, "Semoga karena pembacaan Injil dosa-dosa kami dihapus." Dalam perayaan meriah, kalau dianggap baik, uskup memberkati umat dengan evangelium. Sesudah itu, diakon membawa ke meja, samping atau tempat lain yang anggun dan serasi. Kemudian homili. Homili dibawakan oleh imam atau diakon pada setiap hari Minggu dan hari pesta. Dianjurkan pula untuk hari-hari lain. Sesudah homili, hening sejenak. Dan pada saat homili, umat duduk. Kemudian umat diajak berdiri. Sesudah homili, dinyanyikan atau mengucapkan syahadat atau pengakuan iman, yaitu doa aku percaya. Ya, doa aku percaya ada dua, yaitu yang pertama itu doa syahadat panjang atau disebut namanya syahadat Konstantinopel, ya. Dan ada bagian-bagian tertentu yang mesti diperhatikan dalam syahadat ini. Perlu diperhatikan dalam syahadat ini, ketika sampai kata ia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh peran Maria dan menjadi manusia, nah, kita semua menundukkan kepala, ya. Dimulai dari ia dikandung dari Roh Kudus sampai menjadi manusia. Semua menundukkan kepala. Dan pada hari raya Kabar Sukacita dan hari raya Natal, semua berlutut di bagian ini. Kalau hari biasa atau hari Minggu itu menundukkan kepala, untuk hari raya Natal dan hari raya Kabar Sukacita, umat diajak untuk berlutut. Sebagai pengganti syahadat Nikea Konstantinopel, terutama pada masa Prapaskah dan masa Paskah, dapat dipakai syahadat pembaptisan gereja Romawi seperti yang ditetapkan para rasul. Dan ini mungkin kita menyebutnya yaitu syahadat para rasul atau syahadat pendek, ya, yang tadi syahadat panjang, sekarang syahadat pendek, ya. Sama seperti yang pertama tadi, pada kata-kata berikut itu sampai pada perawan Maria, semua menundukkan kepala. Dan pada hari raya Kabar Sukacita dan pada hari raya Natal semua berlutut, ya. Pada kalimat yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, yaitu umat menundukkan kepala. Dan pada hari raya Kabar Sukacita dan hari raya Natal semua berlutut. Sekarang kita masuk bagian terakhir dari liturgi sabda, yaitu doa umat, yaitu umat berdiri, ya. Umat berdiri, dalam doa umat itu umat berdiri. Lalu dikatakan doa umat adalah
doa universal atau doa umat beriman. Ya, dengan tangan terkatup, imam mengajak umat untuk memanjatkan doa umat. Misalnya sebagai berikut. Saudara-saudari, marilah kita dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Kemudian menyusul ujud-ujud yang dibawakan oleh diakon atau solis atau lektor atau anggota jemaat dari mimbar atau tempat lain yang cocok. Umat berdiri dan mengikuti doa ini. Pada akhir tiap-tiap ujud, diakon, solis, lektor atau anggota jemaat berseru, marilah kita mohon. Kemudian umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu, atau kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam perayaan meriah, seluruh doa umat atau aklamasinya dapat dilakukan. Saudara yang terkasih, umat Katolik Santo Yusuf Kota Baru, demikian ini bagian kedua, yaitu tentang liturgi Sabda. Liturgi Sabda dimulai dari bacaan pertama sampai doa umat. Mudah-mudahan penjelasan berdasarkan rubrik buku ini membantu kita. Ya, kita tahu bahwa di masa pandemi ini kita juga tidak bisa berdoa sebagaimana dalam rubrik ini. Apalagi anak-anak mungkin juga tidak mudah untuk menangkap karena jarang diajak gereja. Karena gereja masih tertutup untuk anak-anak. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini orang tua bisa mengajarkan pada anak-anak. Selain nanti kita bisa bertemu secara offline untuk mengajarkan ini pada anak-anak kita, untuk sekami, untuk misinar, OMK, dan lain-lain. Tuhan memberkati.